Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Nah, sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Ya Allah, semoga apa yang akan kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, pada hari ini kita akan belajar tulang sebagai alat gerak manusia. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, tulang itu merupakan alat gerak pasif, ya, atau tidak bisa bergerak dengan sendirinya tanpa ada otot sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang kita, ya. Nah, fungsi tulang ada 3. Yang pertama, menopang tubuh, ya, menopang tubuh. Coba kita lihat, kita berdiri, tubuh kita bisa tegap. Kenapa? Karena ada tulang, ya. Tapi ketika tidak ada otot yang menempel pada tulang, maka tubuh kita tidak bisa digerakkan, ya. Jadi fungsi tulang yang pertama menopang tubuh. Kita bisa lurus, ya, berdiri tegap, duduk. Nah, itu fungsi tulang yang pertama, menopang tubuh. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Coba kepala kita, bentuknya apa? Bulat, bundar, ya, atau melonjong. Itu kan ada bentuknya bulat, lonjong. Nah, tulang rangka kepala ini berarti juga membentuk tubuh, ya. Terus tempat melekatnya otot-otot, seperti yang Pak Guru bilang tadi, otot-otot itu melekat pada tulang-tulang, sehingga ketika otot bergerak, tulang-tulang ikut bergerak, ya. Nah, ini ada skema. Kita lihat tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang pipih dan tulang pipa. Tulang pipih yaitu tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Nah, ya, yang disebut dengan tulang pipih itu tulang telapak tangan. Ya, mana telapak tangan kalian? Itu tulang pipih. Dan tulang rusuk, ya. Kemudian tulang pipa yaitu tulang paha dan tulang lengan. Paha, ya, dan lengan. Kemudian berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu tulang telinga. Kita pegang telinga kita, ya. Ada tulangnya, ya. Tapi sepertinya kok lentur sekali, ya. Kemudian tulang keras, tulang tengkorak, ya, tubuh kita tengkorak, ya. Nah, kita untuk memperjelas tulang, kita lihat gambar berikut. Nah, ini ada apa ini? Nah, ya, ada gambar tulang tangan, ya, dan kaki. Yang pertama ini, ya, tulang lengan atas. Coba pegang tulang lengan atas kalian, ya, itu namanya tulang lengan atas. Kemudian ada tulang hasta. Kalian pegang lengan bagian bawah, itu ada tulang hasta. Ternyata ada 2 berjejer, ya. Nah, yang lurus dengan ibu jari namanya tulang hasta, ya. Dan yang lurus dengan kelingking namanya tulang pengumpil. Ini pengumpil, ini hasta. Lurus dengan ibu jari. Pengumpil lurus dengan kelingking. Kemudian ada tulang telapak tangan, ya, tulang telapak tangan. Pegang semuanya pada ujung jari, pangkal jari. Tulang pergelangan tangan berarti pergelangannya. Kemudian tulang jari tangan, ya, jari-jari tangan kita juga ada tulangnya, keras, ya. Itu tulang bagian tangan. Kemudian tulang bagian kaki, ya, bagian bawah. Tulang panggul, ya, kita pegang panggul itu yang lebar, ya. Yang lebar itu namanya panggul, ya. Kemudian tulang paha, ya, paha. Kemudian tulang tempurung kaki, ya. Apa namanya tempurung kaki, ya? Atas itu, ya. Dengkul. Bahasa Jawanya dengkul. Kemudian tulang betis, nah itu yang kecil, ya, di samping itu yang kecil. Dan yang besar ini namanya tulang kering, ya, ada 2, ya. Yang besar namanya tulang kering, yang kecil tulang betis. Kemudian tulang telapak kaki, ya, dan tulang pergelangan kaki, Kemudian tulang jari kaki. Itu, ya. Itu gambar tulangnya.
Nah ya, nah tadi tulang ya, rangka. Kemudian sekarang gambar cerita pada cover. Cover itu apa cover, Rizal? Cover itu tulisan dan gambar yang terdapat pada sebuah buku sampul ya, sampul buku itu cover. Gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Nah, syarat cover buku itu ada 7. Yang pertama, jenis huruf pada judul menarik ya, jenisnya menarik, judulnya, jenis judulnya ya, jenis hurufnya. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, nama penulisnya, ada nama penulisnya. Yang keempat, ada identitas penerbit, siapa yang menerbitkan buku itu. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai isinya. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Sinopsis itu cerita singkat tentang isi bukunya. Yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Dan mana yang disebut dengan punggung? Nah, kita lihat gambar covernya. Ini ya. Ini namanya punggung buku ini ya, perbatasan ini ya. Identitasnya di sini ya. Kemudian ini penerbit Erlangga. Berarti ini namanya apa? Identitas penerbit. Ini ada tulisannya penerbit Erlangga, nama penerbitnya. Terus ini gambar cover. Judulnya apa? Bupena. Kalimat penjelasnya mana? Ini buku penilaian. Nama penulisnya siapa? Ini Iren MJA DKK. Ya, jelas ya. Coba kalian buka buku kalian yang punya. Kalian punya buku apa? Dilihat covernya. Coba mana yang disebut dengan punggung buku, nama penulis, judul buku, kalimat penjelas, gambar cover, dan lain sebagainya. Ya, ini cover bagian depan, ini cover bagian belakang. Nah, ya, selanjutnya menemukan ide pokok dalam teks lisan. Kalian sudah pernah mencari ide pokok dalam suatu paragraf tertulis ya. Teks lisan itu apa ya? Teks lisan itu adalah teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, tentukan topik serta kalimat utamanya yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Itu dia cara menemukan ide pokok dalam teks lisan. Ya, cari yang penting. Ya, dia bicara tentang apa sih? Nah, ya, tetap semangat belajarnya ya. Meskipun dalam suasana pandemi harus tetap semangat belajar ya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.